Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Bisnis kelas A, mata kuliah Perdagangan Luar Negeri, akan membahas materi 10 mengenai kasus bisnis internasional. Perkenalkan keempat anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Hanani Afnan. Yang kedua, Asri Rahayu Murdianisi. Yang ketiga, Fira Malinda. Dan yang keempat, Indah Anelia Putri Setiawati. Definisi bisnis internasional. Apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional merupakan suatu kegiatan bisnis yang melibatkan dua negara bahkan lebih, di mana cakupan bisnis tersebut sangatlah luas, seperti perdagangan maupun jasa. Bisnis internasional dapat juga dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan bisnis tersebut. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas dua kasus. Kasus yang pertama mengenai US Pharmaceutical of Korea, perusahaan farmasi AS di Korea, sumber BAL tahun 2001. Kasus yang pertama, US Pharmaceutical of Korea atau USPK dibentuk pada tahun 1969. Salah satu pabrik kimianya berlokasi tepat di luar Seoul. Meskipun demikian, perusahaan tersebut mendistribusikan produknya di seluruh Korea Selatan. 40% dari total penjualannya dihasilkan di ibu kota itu. Pemerintah tidak membatasi perusahaan untuk menjual pada siapapun, dengan syarat memiliki surat izin bisnis dan nomor pajak. Dari 400 pedagang besar di negara tersebut, 130 diantaranya adalah pelanggan USPK, yang merupakan 46% dari total penjualan perusahaan. Perusahaan juga menjual secara langsung kepada 2.100 dari 10.000 pengecer di negara tersebut. Hal ini merupakan 45% dari total penjualan. Sisa penjualannya yaitu 9% dilakukan langsung kepada pemakai akhir yang membeli dalam jumlah besar, seperti rumah sakit dan klinik. Komslam, manajer penjualan USPK percaya bahwa strategi ini tidaklah mustahil, karena begitu banyaknya para pengecer kecil dan juga resiko dalam peminjaman kreditnya juga kecil. Penjualan kepada pedagang besar memberikan masalah, yaitu masalah pertama, harus memberi potongan harga yang lebih besar daripada para pengecer. Yang kedua, penagihan piutang yang cepat, namun menunda-nunda pembayaran. Yang ketiga, penjualan dengan harga yang rendah kepada para pengecer dikarenakan bersaing dengan merek ternama. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dengan penjualan pada rumah sakit atau klinik yaitu seringnya meminta hadiah atau istilahnya bonus. Pemecahan masalah kasus 1 akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Asri Rahayu Murdianisi. Saat ini saya akan membahas tentang pemilihan strategi promosi. Dalam pemilihan strategi promosi terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah produk sama, pesan sama, yaitu ketika para pemasar menemukan pasar-pasar sasaran yang sedikit berbeda dalam pengenalan produk dan sikap konsumen, maka mereka dapat memasarkan produk yang sama dan menggunakan imbauan promosi yang sama di semua pasar. Yang kedua adalah produk sama, pesan berbeda. Produk yang sama bisa memuaskan kebutuhan yang berbeda atau digunakan secara berbeda di tempat lain. Ini berarti produk itu mungkin dibiarkan tidak berubah, tetapi suatu pesan yang berbeda diperlukan. Yang ketiga adalah adaptasi produk pesan sama. Dalam hal ini, di mana produk melayani fungsi yang sama tetapi harus disesuaikan dengan kondisi yang berbeda. Pesan yang sama digunakan untuk produk yang diubah. Yang keempat adalah adaptasi produk, adaptasi pesan. Dalam beberapa kasus, baik produk maupun pesan promosi harus dimodifikasi untuk pasar-pasar di luar negeri. Yang kelima ada produk berbeda, pesan sama. Para pelanggan potensial di banyak pasar tidak dapat menjangkau produk seperti yang pabrikasi negara asal.
perusahaan itu. Nah, perusahaan tersebut mungkin terlalu maju secara teknologi untuk memperoleh penerimaan yang luas. Untuk mengatasi hambatan ini, banyak perusahaan seringkali telah memproduksi produk yang sangat berbeda untuk pasar-pasar ini. Contohnya, seperti botol plastik dengan biaya rendah dan mesin cuci yang dioperasikan secara manual agar tidak mahal. Akan tetapi, pesan promosi ini menjadi sangat serupa dengan apa yang digunakan di negara-negara maju jika produk tersebut mempunyai fungsi yang sama. Yang keenam, ada produk berbeda untuk pemakaian yang sama, pesan berbeda. Seringkali produk yang berbeda memerlukan pesan yang berbeda pula. Selanjutnya adalah penerapannya dalam kasus ini, yaitu UPSK. UPSK lebih baik menggunakan strategi promosi produk sama, pesan sama, yaitu ketika para pemasar menemukan pasar-pasar sasaran sedikit berbeda dalam pengenalan produk dan sikap konsumen, maka mereka dapat memasarkan produk yang sama dan menggunakan imbauan promosi yang sama di semua pasar. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan farmasi di Korea yang menyebabkan UPSK selalu perusahaan asing dari US harus memperoleh ingatan brand mereka kepada masyarakat. Oleh karena itu, promosi yang digunakan haruslah berisi pesan yang sama dengan produk UPSK yang berada di negara lain atau negara asalnya, seperti membuat slogan produk, ciri khas tampilan produk, maupun hal-hal yang unik dan berbeda dengan perusahaan farmasi lain, agar masyarakat lebih kuat mengingat produk UPSK tersebut. Yang kedua, ada pemilihan saluran distribusi. Berdasarkan teori, terdapat dua saluran distribusi, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran tidak langsung yaitu menjual kepada pihak akhir atau pemakai tanpa perantara. Sedangkan saluran secara langsung yaitu menjual menggunakan perantara, contohnya pedagang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran pasar diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik pasar. Yang kedua ada karakteristik produk. Yang ketiga ada karakteristik perusahaan. Yang keempat ada karakteristik perantara. Yang kelima persyaratan hukum. Yang keenam sumber-sumber informasi. Penerapannya dalam kasus ini, yaitu UPSK lebih baik memilih saluran distribusi tidak langsung kepada pengecer. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang memiliki pilihan saluran biasa sebagai berikut, yaitu karakteristik pasar. Di Korea Selatan terdapat 400 pedagang besar, di antara 130 di antaranya adalah pelanggan UPSK. Terdapat 10.000 pengecer, di mana 2.100 di antaranya adalah pelanggan UPSK. Hal ini merupakan 45% dari total penjualan. Oleh karena itu, UPSK lebih baik memilih sistem saluran distribusi tidak langsung kepada para pengecer, karena banyaknya pengecer di negara tersebut sangat memungkinkan untuk memaksimalkan penjualan. Berdasarkan karakteristik produk farmasi yang dikaitkan produk teknis, di mana penjualan harus memiliki pengetahuan umum mengenai produk tersebut. Oleh karena itu, lebih baik produk-produk tersebut merupakan produk yang berdaya rendah dijual dalam jumlah-jumlah kecil per transaksi. Umumnya memerlukan saluran yang panjang, tetapi apabila barang-barang itu mudah rusak, saluran yang pendek lebih disukai. Jika produk itu sangat teknis, mungkin mustahil untuk memperoleh para perantara yang memiliki pengetahuan, dan pabrikan itu akan terpaksa menjual secara langsung melalui distributor milik perusahaan atau melalui perantara bebas. Berdasarkan karakteristik perusahaan, UPSK belum memiliki sumber-sumber yang memadai sebagai perantara penjualan mereka. Oleh karena itu, lebih baik UPSK menjualnya secara langsung kepada para pengecer agar pengecer itu lebih cepat sampai ke tangan konsumen. Berdasarkan karakteristik perantara, perantara yang dihadapi UPSK adalah pedagang besar yang bermain dengan banyak produk dari berbagai merek, dan juga para pengecer meminta dalam jumlah banyak. Nah, para pedagang besar
biasanya bermain dengan banyaknya produk. Banyak kendala yang dihadapi UPSK, seperti harus memberikan potongan harga agar tidak kalah saing dengan produk terkenal, dan juga kemampuan pembalian piutang yang rendah. Oleh karena itu, lebih baik menghentikan kerjasama dengan pedagang besar dan memfokuskan pada pengecer saja. Hal ini dikarenakan para pengecer itu lebih mampu mengembalikan piutang dan juga karena permintaan produknya itu yang tinggi. Namun sisi lain, pengecer ini lebih terkendala stok dibanding pedagang besar itu. Saya Vira Malinda ingin melanjutkan presentasi tentang persyaratan hukum. Untuk membuat suatu perjanjian membutuhkan analisis yang rumit karena UPSK merupakan perusahaan asing yang berada di luar negaranya. Maka peraturannya pun tentu berbeda dengan negara tersebut. Oleh karena itu, UPSK lebih baik memilih saluran sistem distribusi tidak langsung kepada pengecer. Hal ini karena para pengecer tidak begitu terikat dengan hukum dibandingkan dengan para pedagang besar maupun pihak akhir. Banyak kendala yang dihadapi yang hanya bisa diselesaikan dengan adanya perjanjian dengan kekuatan hukum. Sumber informasi UPSK yang baik yang dapat mengetahui seluruh pesaing dari perusahaan mereka. Hal ini menguntungkan dan meyakinkan UPSK untuk memilih saluran sistem distribusi tidak langsung, dikarenakan banyaknya pesaing sejenis dan lebih terkenal di Korea. Nah, ini kasus 2. Sengketa impor produk hortikultura hewan dan produk hewan antara New Zealand dengan Indonesia. Sumber USAK 2017. Kasus 2. Pada 8 Mei 2014, New Zealand melayangkan pengaduan ke WTO terkait pembatasan impor dan rumitnya birokrasi di Indonesia yang telah menyebabkan ekspor sapi dan produk hortikulturnya merosot drastis. New Zealand menilai Indonesia menghambat perdagangan bebas melalui pemberlakuan kuota, harga minimal, periode impor, dan lisensi impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Kedua negara yaitu Indonesia dan New Zealand pada Mei 2014 telah melakukan tahap konsultasi yaitu melalui delegasi New Zealand dan Indonesia serta Chairperson of the Dispute Settlement Body atau DSB, berunding mengenai kisru pembatasan impor hortikultura. Namun pertemuan tersebut belum menemui titik terang. New Zealand kemudian mengajukan beberapa panel sidang untuk membahas kemungkinan Indonesia menarik pembatasan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Kebijakan impor hortikultura, impor ternak, dan produk ternak yang diterapkan Indonesia dianggap restriksi kuantitatif dan diskriminatif karena membatasi ruang gerak New Zealand. Indonesia merupakan pasar terbesar ke-9 untuk New Zealand dan seluruh ekspor barang ke Indonesia tercatat meningkat 17% menjadi 961 juta dolar dalam 12 bulan terakhir hingga 31 Maret. Tapi sayangnya perdagangan sapi New Zealand merosot tajam karena Indonesia memberlakukan volume impor berbasis kuota sejak 2011. Pemerintah Indonesia telah berusaha membela legitimasi kebijakan impornya dengan berbagai argumen dari perspektif legal, ekonomi, sosial, moral, dan sedikit politik. Seperti penjelasan bahwa pembatasan impor hortikultura ini disebabkan karena lalu lintas barang yang sudah sangat padat, serta dukungan sarana dan SDM yang belum memadai dalam menangani masalah perlindungan keamanan pangan. Namun hal ini masih belum bisa diterima dan New Zealand telah bereaksi lebih jauh dengan meminta WTO untuk menggugurkan kebijakan pembatasan impor hortikultura Indonesia. Pemecahan masalah kasus 2 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Indah Amelia.
saya Indah Putri Setiawati. Di sini saya akan menyambung presentasi dari Firma Linda, yaitu mengenai pemecahan kasus masalah kedua. Adapun mengenai prosedur penyelesaian sengketa impor produk hortikultura hewan dan produk hewan antara New Zealand dan Indonesia melalui WTO secara nyata dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam prosedur penyelesaian sengketa atau DSU, yaitu konsultasi, panel, appellate body. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsultasi. Penerapan pada kasus ini melakukan tahap konsultasi merupakan delegasi New Zealand dan Indonesia secara DSB. Mereka berunding mengenai kisru pembatasan impor hortikultura pada Januari 2013. Selanjutnya, New Zealand bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk berkonsultasi kembali pada Agustus 2013 dan Mei 2014. Pada 15 Mei 2014, mereka menyatakan bahwa Indonesia 1. Memberlakukan larangan atau pembatasan impor produk hortikultura hewan dan produk hewan. 2. Mengenakan persyaratan lisensi impor otomatis yang tidak dapat dibenarkan dan membatasi perdagangan pada impor produk tersebut. Selanjutnya, 3. Memberikan perlakuan atau kekurangan menguntungkan terhadap produk impor daripada produk negeri sendiri. Yang ketiga, telah memberlakukan persyaratan inspeksi pengiriman yang tidak masuk akal dan diskriminatif. Yang keempat, telah gagal mempublikasikan informasi yang cukup mengenai langkah-langkah lisensi impornya. Pemerintah menjelaskan bahwa pembatasan impor hortikultura ini disebabkan karena lalu lintas barang yang sudah sangat padat, serta dukungan sarana dan SDM yang belum memadai dalam mengenai masalah perlindungan keamanan pangan. Namun, New Zealand merasa belum puas oleh Indonesia sehingga membawa kasus ini lebih lanjut ke tahap panel. Pada tahap panel ini, dalam kasus ini, New Zealand mengumpulkan bukti bahwa Indonesia telah melanggar aturan maupun perjanjian menurut proteksi sektor hortikultura Indonesia sangat jelas berlawanan. Dari perjanjian yang telah disepakati, Indonesia dengan WTO, persaingannya yang bebas dan tanpa hambatan. Indonesia hanya memperlakukan kenaikan tiket tarif bea masuk dan pembatasan kuota. Selain itu, New Zealand juga menyorot sejumlah isu dalam hukum Indonesia dan peraturan yang tidak transparan dan terlalu memberatkan. Memang, dalam tahap ini Indonesia tidak terlalu kuat karena belum memiliki aturan yang jelas mengenai perlindungan produk dalam negeri. Sebenarnya, tujuan utama Indonesia memang untuk melindungi produk dalam negeri. Dikarenakan kasus ini makin rumit dan belum memiliki keputusan akhir, maka kasus ini lanjut ke tahap berikutnya, yaitu appellate body. Nah, dalam tahap ini, berdasarkan mukadimah WTO, sudah jelas tujuan dari perdagangan adalah untuk memajukan dan meningkatkan kegiatan ekonomi negara-negara WTO. Negara-negara berkembang memiliki SND, yaitu hak-hak khusus keistimewaan yang diberikan WTO kepada negara berkembang dan tidak diberikan kepada negara maju. Di muatannya, S dan D ini dimasukkan untuk memfasilitasi proses integrasi negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral dan untuk membantu negara berkembang mengatasi kesulitan dalam mengimplementasikan perjanjian WTO. Karena hubungan perdagangan ini seringkali menjadi negara-negara berkembang seperti Indonesia hanya sebagai tempat untuk meraup keuntungan bagi negara-negara maju, anggota WTO lainnya. Oleh karena itu, Indonesia menegaskan bahwa tindakan self-regulate untuk melindungi petani lokal dalam negeri yang sudah pasti kalah jika dibandingkan dengan produk negara maju. Tentunya Indonesia sebagai negara berkembang berhak atas hak khusus SND tersebut. Hal ini yang menjadikan Indonesia menang atas kasus dengan New Zealand tersebut. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.